Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai hubungan antar satuan waktu panjang dan berat. Nah, yang akan pertama kita bahas yaitu hubungan antar satuan waktu. Coba teman-teman perhatikan pada modulnya masing-masing. Nah, di sana dikatakan bahwa lama suatu kegiatan atau peristiwa itu dapat diukur dengan satuan waktu. Nah, contoh satuan waktu yaitu adanya jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, kemudian ketika kita mengukur waktu lama belajar di sekolah itu dengan satuan apa teman-teman? Iya, dengan satuan jam atau menit. Nah, kemudian untuk mengukur waktu usia atau umur seseorang dengan satuan tahun. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di modul bisa diperhatikan bahwa kita tahu bahwa 1 menit itu sama dengan berapa detik teman-teman? Iya, sama dengan 60 detik. Nah, kemudian 1 jam berapa detik teman-teman? 3600 detik. Dan 1 jam itu 60 menit. Nah, kemudian ada 1 hari sama dengan 24 jam ya, karena dalam 1 hari itu bisa dihitung dengan 24 jam. 1 minggu ada 7 hari. Nah, kemudian untuk 1 bulan. 1 bulan di sini ibu menuliskan sama dengan 30 hari. Karena rata-rata dalam 1 bulan itu kita menghitungnya adalah 30 hari. 1 bulan ada 30 hari. Nah, meskipun ada beberapa bulan yang banyaknya itu ada 28, ada yang 29 dan 31 hari. Nah, di sini ibu merata-ratakan bahwa 1 bulan itu bisa dikatakan 30 hari. Kemudian untuk 1 bulan, 1 bulan juga ada berapa minggu teman-teman? Iya, kita rata-ratakan bahwa 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, meskipun ada dalam 1 bulan yang bisa menginjak pada minggu kelima. Nah, tapi di sini kita membahasnya adalah 1 bulan sama dengan 4 minggu. Kemudian ada 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun dalam hitungan hari bisa dikatakan 365 hari. Atau kalau misalnya bulan Februarinya 29 hari, maka dalam 1 tahun itu ada 366 hari. Nah, coba perhatikan modulnya teman-teman. Di sana dikatakan bahwa ada info math. Nah, tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi dengan 4. Pada tahun kabisat, jumlah hari pada bulan Februari adalah 29 hari. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dalam 1 tahun itu 366 hari jika bulan Februarinya ada 29 hari. Nah, tapi di sini ibu mengatakannya adalah 1 tahun sama dengan 365 hari. Oke. Kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Coba perhatikan. Misalnya di sini soalnya adalah 3 tahun. Nah, satuan tahun ini kita akan mengubahnya ke dalam satuan bulan. Coba perhatikan modulnya teman-teman, bahwa di sana dikatakan 1 tahun itu ada berapa bulan? Iya, ada 12 bulan. Berarti untuk cara penyelesaiannya, 3 tahun, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti 3 dikali banyaknya 12 bulan. Berapa teman-teman 3 kali 12? Iya, hasilnya adalah 36 bulan. Jadi 3 tahun itu sama dengan 36 bulan. Nah,
untuk contoh lainnya teman-teman, misalnya di sini ada hubungan antar satuan waktu yang digunakan ketika kita menentukan lama suatu kegiatan berlangsung. Nah, misalnya di modul teman-teman perhatikan, Anita berangkat dari rumah itu pukul berapa teman-teman? Pukul 6, tepat ya, pukul 6 berangkat dan tiba di sekolahnya pukul 6 lebih 40 menit. Nah, berapa menit lama perjalanan Anita dari rumah ke sekolah? Nah, teman-teman bisa memperhatikannya ya. Karena yang ditanyakan adalah menitnya. Coba tanpa digambar pun, tanpa diilustrasikan dengan gambar jam pun, teman-teman bisa terlihat ya bahwa ini ini 6, ininya tepat 00. Sedangkan ini masih tetap 6, ininya sudah berubah menitnya. Dari yang tadinya menitnya adalah 00, sekarang menitnya jadi 40. Berarti di sini bisa disimpulkan, jadi Anita lama perjalanan ke sekolah adalah berapa menit teman-teman? Iya, ini ya. Nah, adalah 40 menit. Nah, seperti itu teman-teman dalam menentukan lama suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Tadi setelah yang nomor 1 hubungan antar satuan waktu, kita lanjut ke yang nomor 2 yang akan kita bahas adalah hubungan antar satuan panjang. Nah, hasil pengukuran panjang suatu benda biasanya kita tulis dengan satuan meter ya teman-teman, dengan satuan meter atau sentimeter. Nah, hasil pengukuran jarak dua tempat biasanya menggunakan satuan meter atau kilometer kalau menghitung jarak. Nah, kemudian teman-teman, satuan panjang bisa kita tuliskan atau bisa kita perhatikan pada tangga hubungan antar satuan panjang ya teman-teman. Ini untuk satuan panjang. Tetapi yang memang biasa kita gunakan adalah kilometer, meter, dan sentimeter. Nah, di sini untuk ketentuannya itu setiap satu kali turun itu dikali 10. Nah, ini satu kali turun dikali 10. Kalau misalnya naik perhitungannya, maka ketentuannya itu adalah dibagi 10. Nah, kita langsung saja ke soal ya teman-teman. Misalnya di sini ada 3 meter. Nah, ada 3 meter di sini ya, meter. Kemudian kita akan merubahnya ke dalam bentuk satuan sentimeter. Sentimeter adanya di atas atau di bawah teman-teman? Iya, adanya di bawah ya di sini. Oke. Untuk penyelesaiannya, berapa kali turunnya dari meter ke sentimeter? Coba perhatikan. Asalnya di sini ya teman-teman, ini meter. Kemudian akan ke sentimeter. Berapa kali turunnya teman-teman? 1, 2. Berarti 2 kali ya turunnya. Berarti di sini untuk penyelesaiannya itu adalah 3 meter sama dengan 3 dikali berapa tadi turunnya? 2 kali ya. Kalau 1 kali turun dikali berapa teman-teman? 10. Kalau 2 kali turun, nolnya tambahkan 1 lagi teman-teman. Berarti jadi untuk 3 meter dirubah ke sentimeter itu adalah 3 dikali 100 cm. Maka jawabannya adalah 300 karena 3 dikali 100. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan berapa kali turunnya dan berapa kali naiknya. Nah, pokoknya patokannya untuk setiap kali turun harus dikali 10, setiap 1 kali naik
harus dibagi 10. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, setelah tadi membahas mengenai hubungan antar satuan waktu dan panjang, sekarang akan membahas hubungan antar satuan berat. Nah, di sini alat ukur berat yang biasa digunakan sehari-hari itu adalah timbangan. Nah, untuk penimbangan berat badan, satuannya yang biasa kita gunakan adalah kilogram. Nah, hasil penimbangan untuk benda-benda yang biasanya dinyatakan dengan satuan yang berbeda, ada gram, ada miligram, ada kuintal, ada ton. Nah, di sini Ibu menuliskan lagi teman-teman satuan berat dalam tangga satuan berat ini supaya mempermudah teman-teman dalam melakukan perhitungan. Ini juga sama prinsipnya, ketika turun sama dikali 10. Ketika satu kali turun dikali 10. Nah, ketika satu kali naik dibagi 10. Ini juga sama teman-teman. Oke. Supaya kita tidak bingung, kita langsung ya teman-teman, kita langsung ke contoh. Nah, misalnya di sini Ibu ada contoh 5 kg. Nah, 5 kg ini dari kilogram satuannya akan diubah ke satuan dekagram misalnya. Yang mana teman-teman dekagram? Yang ini ya. Oke. Kilogram di mana? Di sini. Oke. Berarti untuk penyelesaiannya itu 5 dikali, oke. Karena turun ya, kenapa Ibu dikali? Karena turun dari kilogram ke dekagram. Berapa kali turunnya teman-teman? 1, 2. Ini juga sama 2 kali ya turunnya. Berarti kalau satu kali turun dikali 10, kalau 2 kali turun, nolnya tambahkan 1 lagi. Berarti 5 kg itu sama dengan 5 kali 100, 500, satuannya adalah dekagram. Nah, seperti itu teman-teman. Atau kalau misalnya dari kilogram mau kita ubah ke gram. Nah, mau kita ubah ke gram. Oke. Nah, di sini gramnya ada di sini, ada di mana teman-teman? Di bawah atau di atas? Di bawah ya, karena yang paling atas adalah kilogram. Oke. Dari kilogram ke gram, berapa kali turunnya? Kita tambahkan lagi tadi. Setelah tadi 1, 2, 3. Berarti 5 dikali 1 kali turun, nolnya 1, 2 kali turun, 3 kali turun. Nah, berarti 5 kg sama dengan 5 kali 1000, 5000 gram. Nah, seperti itu teman-teman dalam melakukan perhitungan hubungan antar satuan berat. Nah, ini sebagai tambahan ya teman-teman. Kita tadi sudah selesai membahas mengenai hubungan antar satuan waktu, panjang dan berat. Nah, sekarang ini ada tambahan hubungan antar satuan kuantitas. Kuantitas itu mengenai banyaknya ya teman-teman. Nah, di sini untuk satuannya itu ada lusin, ada kodi, ada rim, dan ada gross. Nah, biasanya lusin ini kita gunakan untuk menghitung baju, bisa menghitung piring, gelas, sendok. Nah, ini hitungannya dalam lusin. Nah, satu lusin ini ada 12 buah. Nah, kalau misalnya kodi teman-teman, kodi ini biasanya digunakan oleh pengusaha-pengusaha barang, pengusaha bordir seperti itu teman-teman. Nah, satu kodi ini ada 20 buah. Nah, kalau untuk krim ini biasanya digunakan untuk penghitungan kertas teman-teman. Penghitungan kertas seperti kertas HPS, kertas buram. Nah, biasanya dikatakan dengan rim. Dan satu rim itu sama dengan 500 lembar. Nah, dan yang terakhir satu gross. Nah, ini ya satu gross teman-teman. Gross ini biasanya digunakan dalam penghitungan kancing.
oleh pedagang-pedagang kancing. Biasanya satuannya itu adalah gross. Dan satu gross itu ada 144 buah. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah hubungan antar satuan kuantitas. Nah, misalnya di sini Ibu akan memberikan contoh soal ya. Misalnya di sini ada 2 gross dikurangi 3 lusin. Nah, hasil akhirnya itu adalah buah. Berapa ya teman-teman? Nah, di sini berarti kita harus merubah satuan ini ya, merubah satuan ini ke dalam buah. Berarti 2 dikali 1 gross itu berapa buah? Nah, ini 144 buah. Dikurangi 3, 1 lusin berapa buah teman-teman? 12. Berarti 3 kali 12 karena ada 3 lusin. Nah, berarti di sini kita operasikan terlebih dahulu yang ini. 2 dikali 144 teman-teman. 2 kali 4 8. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2 kali 144 itu 288 dikurangi 3 kali 12. Nah, 3 kali 2 6. 3 kali 1 3. Berarti hasilnya adalah 288 dikurangi 36. Hasilnya adalah 208 dikurangi 3 5. 8 dikurangi 6 2. Dan hasilnya adalah 252 buah. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silakan teman-teman kerjakan LKS-nya. Jangan lupa untuk memberi nama pada lembar LKS-nya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.